Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan beberapa kegiatan yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Jadi kegiatan hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama sesi perkenalan, sesi kedua sesi unjuk bakat, dan yang terakhir sesi ketiga yaitu tanya jawab soal yang telah diberikan oleh Dewan Juri. Langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama. Perkenalkan, nama saya Arda Tama Putra Pramesta, saya biasa dipanggil Arda. Saya mewakili kelas 11 MIPA 1 menjadi calon Kang 2021. Dan saya ingin meminta maaf karena untuk sesi kedua ini, sesi unjuk bakat, saya tidak dapat memperlihatkan bakat saya karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan. Tapi saya akan menceritakan sedikit mengenai bakat saya. Jadi saya sangat menyukai olahraga. Oleh karena itu saya memiliki bakat di bidang olahraga. Dan olahraga yang saya tekuni yaitu adalah basket. Saya menekuni olahraga ini sudah sejak dari tahun 2015, tepatnya saat saya masih duduk di kelas 1 SMP. Dan hal yang membuat saya tidak dapat memperlihatkan bakat saya ini adalah tidak adanya lapangan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa basket memerlukan lapangan untuk memainkannya. Jadi sekali lagi saya minta maaf atas ketidaksempurnaannya. Lalu kita lanjut ke sesi yang 3, yaitu sesi tanya jawab soal yang telah diberikan oleh Dewan Juri. Nah, soal yang pertama yang saya akan jawab yaitu soal yang telah diberikan oleh juri kita, yaitu Bapak Adrian. Oke, soalan yang pertama. Di masa pandemi ini, jika kalian terpilih sebagai Kang Danong, prioritas apa yang akan Anda lakukan terhadap siswa-siswi 24 yang terkena musibah, misalnya bencana alam ataupun berita duka? Menyemangati dan mendoakan sudah pasti tentunya, dan kita bisa membantu mereka dengan cara melakukan kegiatan galang dana, bakti sosial, atau semacamnya. Soal yang kedua, sebagai calon Kang Danong, kalian pasti mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan potensi siswa-siswi 24 baik secara akademik dan non-akademik. Nah, jelaskan visi dan misi kalian tersebut. Oke, visi dan misi saya yaitu visi saya mengajak siswa-siswi menjadi lebih terdidik, disiplin, dan berbudi pekerti yang baik. Sedangkan misi saya yang pertama yaitu menjaga nama baik sekolah tentunya. Lalu yang kedua, berusaha menjadi contoh yang baik bagi teman-teman saya. Dan yang ketiga, mengajak teman-teman saya untuk menjadikan segala macam bencana yang terjadi saat ini sebagai motivasi dalam belajar. Lalu yang ketiga, soal yang ketiga, jika Anda terpilih sebagai Kang Nong, kegiatan atau program kerja apa yang pertama akan Anda lakukan dan kerjakan di sekolah SMA N 24 di masa pandemi ini? Untuk di masa pandemi ini mungkin program yang akan saya lakukan yaitu piket kelas secara terjadwal. Karena sudah lebih dari 1 tahun kita tidak melakukan proses belajar mengajar di kelas, maka kemungkinan besar kelas kita juga sudah kotor ya. Dan alasan saya mengadakan program ini supaya saat semua keadaan sudah membaik, kita dapat belajar dengan keadaan kelas yang sudah bersih dan nyaman dan tidak lagi harus membersihkan kelas. Oke, lalu yang keempat, bagi peserta calon Kang Danong SMA N 24 Kabupaten Tangerang, jika terpilih, pertama-tama Anda ingin bekerja sama atau berkolaborasi dengan organisasi sekolah bidang apa, dan alasannya apa? Untuk itu saya akan berkolaborasi mungkin dengan bidang olahraga. Alasannya yang hanya untuk melepas penat setelah 1 tahun tidak sekolah atau tidak belajar mengajar di sekolah. Nah, tadi jawaban saya mengenai soal yang telah diberikan oleh Dewan Juri Bapak Adrian. Lalu selanjutnya saya akan menjawab soal dari juri Bu Erina. Oke, soal yang pertama, di masa pandemi ini pastinya banyak sekali kesulitan dalam berbagai macam bidang. Salah satunya akademik. Nah, pastinya ada sebagian anak-anak yang terlambat di jam pelajaran dan tidak mengerjakan tugas beserta tanggung jawabnya. Nah, bagaimana cara kalian nanti jika terpilih sebagai Kang Danong untuk mengajak atau menumbuhkan motivasi belajar mereka di era pandemi? Berikan contohnya. Yang akan saya lakukan, menyemangati dan membantunya. Misalnya seperti jika dia memiliki tugas yang
tidak selesai atau mungkin dia kesusahan dalam mengerjakan tugasnya, saya akan membantu dia. Lalu yang kedua, sebutkan visi dan misi SMA 24 Kabupaten Tangerang dan berikan implementasi visi misi untuk mengajak siswa dan siswi 24 bisa lebih memahami visi misi tersebut. Oke, visi SMA 24 yaitu pertama, terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, berilmu, mandiri, dan berbudi pekerti yang luhur. Dan untuk misinya sendiri yaitu pertumbuhan penghayatan dari keteladanan warga SMA Negeri 24 dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti hari Jumat sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita selalu mengerjakan kegiatan kerohanian berupa bacaan Yasin yang akan diikuti dengan ceramah dan pembacaan doa. Lalu misi yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua stakeholder yang ada. Lalu yang ketiga, membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan keguruan yang tinggi dan dunia kerja. Jadi di SMA 24 ini kita tidak hanya dibekali oleh ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilan. Lalu yang keempat, mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian dan budi pekerti luhur melalui apresiasi seni dan budaya. Jadi di SMA 24 ini juga kita diajari tentang akhlak yang terpuji melalui mediasi seni atau prakarya. Kita lanjut ke soalan yang terakhir dari Bu Erina, yaitu soalnya di era pandemi ini pasti banyak sekali keluarga yang terkena musibah, salah satunya perekonomiannya. Ada beberapa anak yang memutuskan untuk lebih membantu perekonomian keluarganya dan meninggalkan tanggung jawabnya yaitu sekolah. Nah, jika kalian terpilih sebagai Kang Danong, program apa yang akan kalian bentuk dan implementasi yang seperti apa yang akan kalian lakukan? Untuk ini jujur saya belum memikirkan program apa yang akan saya lakukan, tapi untuk strategi mungkin saya bisa mengatakan program belajar yang baik yaitu dengan mengganti porsi belajar kita dengan mengubahnya, yaitu lebih banyak memahami materi daripada mengerjakan tugas. Karena dengan itu diharapkan siswa dapat mendapat ilmu yang lebih dengan menggunakan waktu yang singkat, sehingga sisa waktu mereka bisa mereka kerjakan untuk membantu kedua orang tua. Nah, itu tadi jawaban saya atas soal-soal yang telah diberikan oleh Dewan Juri. Saya mohon maaf jika ada ketidakpuasan dalam saya menjawab. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.